Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubaba Ufa dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang kebangsaan. Hampir 74 tahun negara yang bernama Indonesia ini merdeka. Kemudian pemerintah membuat semboyan menuju manusia unggul dalam memperingati HUT RI pada tahun ini. Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia memang memiliki banyak potensi dalam membangun sebuah negara yang berkemajuan. Indonesia sangat kaya itu bukanlah suatu kalimat yang kebetulan. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau dengan dikelilingi lautan dan beragam yang begitu luas. Laut yang kemudian mempersatukan bangsa Indonesia dengan semangat gotong royong. Dengan garis pantai hampir menyentuh 55.000 km, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi karunia kepada bangsa Indonesia dengan harapan besar dan bebas yang bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, budaya gotong royong itulah yang menjadi semangat bangsa. Meski kini mulai sedikit memudar, keniscayaan itu seharusnya menjadi pemantik untuk mentransformasikan hal tersebut menjadi sebuah modal untuk kemajuan bangsa di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Salah satu konsekuensi lahirnya demokrasi adalah adanya keterbukaan dan kebebasan untuk berpendapat. Bebas dalam berpendapat menjadikan seolah-olah kita bebas-bebasnya tertutur sebuah isi hati kita. Padahal bebas dalam arti ini bukanlah bebas-bebasnya. Siapapun memang boleh berujar apa saja, tetapi harus berdasarkan fakta dan data serta sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Apalagi bila ujaran tersebut disampaikan kepada publik. Demokrasi juga harus mengutamakan tatanan dan aturan yang ada. Tetapi sekali lagi, demokrasi telah membawa pengaruh dan anugerah besar bagi bangsa, terlebih setelah era reformasi seperti sekarang ini, bahwa telah menjadi keniscayaan bahwa kabar dusta dan isu kian santer tertembus belakangan ini, terutama sebelum dan setelah kontestasi pemilu 2019. Pada dasarnya berita dusta, berita fitnah, perang pikiran kosong, ujaran makian dan celaan dan sebagainya sejatinya mengurangi hakikat kita sebagai manusia yang beradab. Nilai Pancasila yang sebenarnya sudah sangat luhur menjadi alam pikiran justru kadang diabaikan. Demokrasi yang sejatinya sebagai anugerah malah merepet ke arah ancaman pengikis persatuan bangsa. Sejatinya bukan demokrasi yang salah, seperti sebuah manggis yang busuk, bukan magisnya yang salah, tetapi pedagangnya tidak bisa menjaga buah dalam kondisi yang baik. Kalau begini jadinya yang repot bukan pedagangnya saja, tapi juga yang merebut ke konsumennya. Membiarkan arus bias kognitif yang salah bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Sudah saatnya kita memerangi bersama hal ini. Kita tidak boleh membiarkan apapun yang mengancam persatuan bangsa Indonesia dan kesatuan bangsa. Salah satunya bangsa ini kembali ke hidahnya sebagai sebuah bangsa yang beradab dan berbudi luhur. Semuanya itu memang harus kita akui akibat pemilu 2019 yang memang dihiasi oleh berbagai opini dan sebagainya. Kontestasi dan konstelasi sejatinya memang tidak berakhir dengan ditetapkannya paslon Jokowi Amin sebagai pemenang. Namun harus kita akui bahwa perang opini tersebut juga belum berakhir. Maka tugas rumah maha besar yang harus diselesaikan oleh paslon terpilih ini adalah meredam dan merangkul semua golongan. Maka patut dalam hal ini kita dukung pernyataan presiden terpilih bahwa dirinya akan menjadi presiden untuk seluruh Indonesia. Sungguh